Halo semuanya, kembali lagi sama aku Syalsabila Arbel Natanila dari Kementerian Minat dan Bakat. Oke, pada hari ini bertepatan pada tanggal 2 Mei bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional. Jadi NDC Ngombak kali ini kita bakal kolaborasi nih sama beberapa HMJ yang ada di Politeknik Negeri Semarang. Jangan lupa tonton sampai selesai ya. Halo, aku Elinor Diana dari Himpunan Mahasiswa Jurusan Akuntansi. Aku di sini sebagai Kepala Departemen Minat Bakat. Halo, aku Revalisa Leonis Dandari, biasa dipanggil Lisa, dari Himpunan Mahasiswa Jurusan Akuntansi sebagai Wakil Kepala Departemen Minat Bakat. Perkenalkan, nama saya Meliana Swadiansyah dari Bendahara Minbak Himpunan Mahasiswa Mesin. Perkenalkan, nama saya Handika Kiswara Putra dari Minbak Himpunan Mahasiswa Mesin. Saya di sini sebagai sekretaris. Halo semuanya, kenalin kita dari Himpunan Mahasiswa Teknik Elektro, lebih tepatnya dari bidang minat dan bakat. Aku Bella dan aku Ferdi. Kita di sini sebagai staf bidang minat bakat. Halo, kenalin, di sini aku Iqbal Fadil dari Himpunan Mahasiswa Sipil periode 2024-2025. Di sini aku sebagai Kadif Minat dan Bakat. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sato Donga Raja Bumi dari Divisi Public Relation Himpunan Mahasiswa Administrasi Bisnis. Kalau menurut kita, pendidikan itu adalah bagaimana cara seseorang itu berproses dari mereka nggak tahu apa-apa, jadi mereka tahu tentang banyak hal yang ada di dunia ini. Nah, dari cara berprosesnya itu sendiri, di sini kita bisa melalui 3 cara, yaitu dari pendidikan formal, pendidikan non formal, ataupun pendidikan informal. Nah, untuk pendidikan formal sendiri itu pendidikan yang kita dapat sehari-hari di sekolah atau universitas. Nah, kalau pendidikan informal sendiri itu pendidikan yang kita dapat dari kehidupan sehari-hari. Contohnya misal etika kita berinteraksi dengan orang lain. Nah, kalau pendidikan non formal sendiri itu pendidikan yang kita dapat dari luar sekolah. Contohnya dengan cara kita ikut pelatihan atau seminar-seminar. Menurut aku pribadi, pendidikan itu sebagai upgrade diri sendiri, jadi makin banyak tahu, makin pintar, makin bisa nggawi potensi yang ada di diri kita sendiri buat nyari tahu kesempatan buat peluang-peluang buat diri kita sendiri. Baik, kalau untuk saya sendiri, pendidikan menurut pribadi saya itu tuh lebih ke kepribadian sebuah seseorang dalam mengembangkan potensi pintar, disiplin dalam sebuah diri masing-masing. Makna pendidikan menurut saya yaitu pendidikan itu untuk bekal kita ke depan, untuk supaya kita menjadi manusia yang berguna dan memiliki rasa tanggung jawab untuk kehidupan nanti. In my opinion, pendidikan tuh kayak jalan untuk memahami dunia dan mengembangkan potensi diri aja sih. Bagi saya, pendidikan bukan hanya proses belajar di sekolah, tapi bagi saya pendidikan itu adalah sarana untuk kita mengembangkan potensi diri, untuk membentuk karakter, dan juga membuka wawasan. Selain itu, pendidikan juga membantu saya untuk memahami dunia, membantu saya untuk lebih berpikir kritis, dan menjadi pribadi yang lebih baik. Contohnya kita lebih bisa disiplin, bertanggung jawab, lebih mandiri terhadap suatu hal. Pendidikan bagi saya adalah suatu jalan untuk membuka peluang dan membentuk karakter kita lebih dari sekedar belajar di sekolah atau di perkuliahan, tapi pendidikan juga adalah proses seumur hidup kita untuk berproses menjadi pribadi yang lebih baik dan bermanfaat bagi masyarakat. Terima kasih. Jadi pendidikan itu penting banget ya guys. Kenapa? Karena itu tuh adalah salah satu dasar untuk kita berperilaku dan bersikap sehari-harinya.
Selain itu juga dapat menumbuhkan kreativitas dan inovasi seseorang yang tentunya sangat dibutuhkan di era digitalisasi ini. Kalau menurut aku pendidikan itu penting banget, karena adanya pendidikan kita tuh jadi tahu arah kemana kita mau ngelangkah. Jadi kita bisa manfaatin kesempatan-kesempatan yang ada buat peluang kita tuh di masa depan. Kalau untuk saya sendiri, pendidikan itu sangat penting. Cuman dari saya sendiri itu lebih cocok di bidang non-akademik. Ibaratnya itu pendidikan itu 80% dari 100%. Tapi pendidikan itu sangat penting untuk meningkatkan kualitas hidup, mengembangkan potensi diri. Penting banget sih, soalnya menurut aku pendidikan tuh kayak fondasi untuk ngebentuk karakter dan kecerdasan tiap individu. It's not just about nilai atau ijazah, tapi gimana kita bisa ngerti dunia, bisa mikir kritis, dan gak gampang dibodohi. Oke, kalau menurutku itu juga penting banget, karena pendidikan itu untuk bekal kita tuh ke depannya, menentukan masa depan kita juga. Bagi saya pendidikan itu sangat penting karena pendidikan merupakan fondasi bagi kita untuk meraih masa depan yang lebih baik. Tanpa pendidikan sulit bagi kita untuk mengembangkan keterampilan serta untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Bahkan kita juga susah berkontribusi bagi masyarakat. Pendidikan juga mengubah cara berpikir dan bersikap kita dalam menghadapi berbagai situasi dalam kehidupan nyata. Pendidikan sangat penting karena dengan adanya pendidikan kita bisa memahami diri kita dan menjadikan diri kita menjadi lebih baik. Jadi tantangan terbesar dalam dunia pendidikan yang dapat kita lihat dan kita rasakan adalah kesenjangan infrastruktur antara satu instansi dengan instansi lainnya untuk menunjang proses belajar mengajarnya sendiri. Dan tantangannya juga untuk tenaga pendidik ya. Tenaga pendidik sendiri itu kan kebanyakan usianya lebih matang dan lebih di atas dari kita. Nah, itu juga tantangan buat mereka karena di era digitalisasi ini mereka harus paham dengan teknologi informasi yang semakin maju. Menurut saya sendiri, tantangan terbesar dalam dunia pendidikan itu ada minimnya kualitas infrastruktur. Contohnya di berbagai contoh sekolah di daerah pelosok itu kurangnya ruang kelas yang tidak layak atau toilet yang kurang bersih, lalu internet juga, dan bahan ajar yang kurang memadai. Kalau menurut aku sendiri tantangan terbesar di dunia pendidikan saat ini itu pemerataan kualitas. Jadi sama kayak yang di pelosok-pelosok, anak-anak pelosok itu tuh untuk kualitas pendidikannya itu enggak sama besarnya sama yang di kota besar. Jadi kurangnya pemerataan kualitas pendidikan sama yang kurikulum yang sering berubah-ubah. Jadi menurut aku secara pengalaman pribadi itu untuk guru dan murid yang menghadapi kurikulum yang berbeda itu sangat sulit untuk beradaptasi dengan kurikulum yang baru. Untuk tantangan terbesar saat ini yaitu ada 3. Yang pertama itu dari sarana prasarana, terus yang kedua itu minim literasi digital, dan yang terakhir itu kesenjangan antar wilayah. Aku juga hampir sama sih, menurutku ada 3. Yang pertama itu tentang kesenjangan akses, terus kualitas pendidikan yang belum merata, sama kurangnya fasilitasi. Menurut saya tantangan terbesar bagi pendidikan di Indonesia ini adalah kesenjangan pendidikan yang ada di kota dan desa, lalu kualitas guru yang belum merata. Contohnya di daerah-daerah terpencil, lalu kurikulum yang sering berubah-ubah. Itu membuat guru dan siswa sulit beradaptasi dengan kurikulum tersebut. Fasilitas-fasilitas di sekolah yang belum merata juga. Terus udah sih, mungkin itu aja. Kalau menurut saya tantangan terbesar bagi pendidikan di Indonesia pada saat ini ya, itu adalah akses pendidikan yang belum merata di daerah terpencil dan
menurut saya kurikulum yang kurang relevan di perkembangan zaman pada masa saat ini merupakan tantangan terbesar pendidikan di Indonesia. Untuk cara menemukan semangatku biar tetap semangat dalam belajar, mungkin kalau dari aku sih ngidolain seseorang, contohnya kayak Cinta Laura ataupun Maudy Ayunda. Itu tuh bisa memacu diriku sendiri buat semakin semangat untuk belajar, biar bisa jadi keren kayak mereka gitu. Nah, kalau Eli kan caranya dengan mengidolakan seseorang. Nah, kalau aku sendiri tuh caranya dengan ingat sama tujuanku. Contohnya, aku punya orang tua yang harus dibanggakan. Tentunya teman-teman sekalian juga punya tujuan itu kan. Tujuannya pasti membahagiakan orang tua. Kalau menurut saya pribadi itu dengan cara dibuat asik saja, dibuat santai, lalu menaikkan mood belajarnya dengan mungkin bisa beli cemilan dulu sebelum belajar atau beli hal-hal yang disuka biar semangat belajarnya. Kalau menurut aku pribadi, buatnya nyembuhin semangat untuk belajar itu ya kayak lingkup belajarnya itu harus dibikin asik, dibikin relevan sama kehidupan sehari-hari. Jadi kita tuh bisa tahu kayak gak cuma teorinya aja, jadi kita bisa ngelihat secara langsung manfaatnya tuh apa aja, jadi lebih masuk gitu loh Kak. Kalau misal cuma teori-teori aja tuh kayaknya menurutku aku sendiri tuh kurang gitu loh, harus ada praktek atau aku tuh harus nyoba secara langsung. Jadi materi yang diajarkan itu bener-bener aku serap di pikiran gitu loh. Terus untuk lingkungan itu juga sangat amat mempengaruhi. Jadi lingkungan untuk belajar tuh harus positif sama suportif, jadi kita jadi mood buat belajar. Menurut aku tuh kayak bikin belajarnya itu tuh relate sama hidup mereka. Jadi jangan cuman setor hafalan doang, kayak disuruh hafalan, tapi kasih ruang juga buat mereka tuh eksplorasi dan kreativitas, meningkatkan itu semua. Tambah juga dukungan dari lingkungan, kayak kasih contoh nyata dan apresiasi kecil apapun tuh bisa bikin semangat naik banget loh. Kalau menurutku sendiri itu dengan kita tuh ngasih motivasi kepada halayak umum dan juga perkembangan teknologinya tuh dibikin lebih maju lagi sih. Menjadikan belajar yang menyenangkan dengan metode seperti permainan, diskusi yang tidak membosankan bagi mereka. Lalu peran guru di sini sangat penting. Di sini peran guru harus bisa menjadi sebagai motivator, bukan hanya sebagai pengajar. Lalu memberitahukan relevansi pendidikan terhadap mereka di kehidupan nyata seperti dengan cita-cita mereka. Lalu di sini guru juga harus bisa memberikan apresiasi atas apa yang mereka lakukan. Jadi tidak hanya memberikan apresiasi terhadap hasil yang mereka dapatkan. Menurut saya, cara agar menumbuhkan minat belajar di kalangan anak muda atau generasi muda adalah memberikan lingkungan belajar yang nyaman dan memberikan ruang untuk mereka dapat mengasah minat dan bakat mereka. Harapan saya untuk pendidikan Indonesia ke depannya semoga lebih baik dan lebih tertata lagi, sehingga lebih bisa mencerdaskan banyak masyarakat di kota-kota besar maupun kota-kota terpencil. Selain itu juga harapannya karena teknologi semakin maju, kita juga berharap sistem pendidikan juga semakin maju agar bisa menciptakan masyarakat yang kreatif dalam penggunaan teknologi ke depannya. Gimana harapan saya untuk pendidikan di Indonesia? Yaitu dengan pendidikan yang merata dan inklusif. Setiap anak Indonesia itu berhak dimanapun ada, itu wajib atau berhak mendapatkan pendidikan yang berkualitas, lalu inovatif dan relevan dengan zaman. Kalau menurut aku
harapanku sendiri itu pendidikannya makin maju, terus kualitasnya makin baik, terus yang paling penting itu benar-benar nyiapin generasi muda yang berguna, kreatif, dan mempunyai karakter yang kuat. Untuk pesanku tuh semangat buat semua yang terlibat di dunia pendidikan. Untuk harapanku sendiri yaitu semoga sistem pendidikan di Indonesia itu semakin adil, merata di semua wilayah, dan juga mengikuti perkembangan zaman, dan tentunya bisa mencakup semua kalangan dan khalayak dari atas sampai bawah. Kalau untuk aku harapannya semoga pendidikan di Indonesia itu nggak cuma ngejar nilai atau angka doang, tapi beneran ngebantu individu itu tuh untuk jadi versi terbaik dari dirinya. Kalau pesennya sih jangan terlalu fokus untuk ngebentuk murid itu jadi seragam. Soalnya dunia kan butuh banyak tipe orang ya, nggak cuma satu cetakan doang. Pemerataan pendidikan terutama di daerah terpencil, lalu peningkatan kualitas guru secara merata. Setelah itu kurikulum yang lebih adaptif terhadap perkembangan zaman. Teknologi juga sih, teknologi untuk mendukung pembelajaran jarak jauh. Mungkin itu saja harapanku bagi pendidikan Indonesia ke depannya. Dan pesan saya adalah teruslah berinovasi dan bersiaplah untuk menempuh tantangan global di dunia ini. Gitu saja sih. Kami dari perwakilan Himpunan Mahasiswa Jurusan Akuntansi mengucapkan. Kami perwakilan dari Himpunan Mahasiswa Mesin mengucapkan. Kita perwakilan dari Himpunan Mahasiswa Elektro mengucapkan. Di sini saya perwakilan dari Himpunan Mahasiswa Teknik Sipil mengucapkan. Saya perwakilan dari Himpunan Mahasiswa Administrasi Bisnis mengucapkan Selamat Hari Pendidikan Nasional. Selamat Hari Pendidikan Nasional. Selamat Hari Pendidikan Nasional. Selamat Hari Pendidikan Nasional. Selamat Hari Pendidikan Nasional Bolo.